Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para ustadz, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para cerdik cendekiawan, dan para praktisi profesi, para ustazah, asatizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada pembicara yang lain, ini saya giliran pertama. Berkaitan dengan, ini bentuknya talk show atau saya monolog? Talk show. Talk show. Berkaitan dengan undang-undang kesehatan, omnibus law kesehatan, sebetulnya tidak perlu kaget sebetulnya dengan undang-undang ini. Kenapa tidak perlu kaget? Pertama, Indonesia itu negara bisa dibilang negara sekuler. Oke. Negara sekuler dalam arti bahwa aspek kehidupan itu tidak mungkin akan diatur mengenai perspektif agama. Itu tidak akan mungkin. Kemudian yang kedua, tidak perlu kaget juga karena di Indonesia ini dari sejak merdeka hingga kemudian nanti itu senantiasa selalu garis lurus. Istilahnya itu berdiri tegak garis lurus ke arah liberalisme. Liberalisasi. Itu udah pasti itu. Gitu ya. Cuman liberalisasinya Indonesia itu tidak sekaligus. Dia bertahap. Dari mulai misalnya perdagangan, pendidikan dan seterusnya. Itu pasti akan garis lurus yang ujung-ujungnya ke depan akan total liberalisasi. Itu udah pasti, gitu ya. Jadi tidak perlu kaget. Artinya itu bukan indikasi ya, artinya secara fakta juga itu sudah membuktikan. Betul, fakta saja sudah membuktikan bahwa ke depan kita ini seluruh sektor pasti akan mengalami liberalisasi. Itu pasti. Kalau tidak liberalisasi, Indonesia disanksi. Indonesia ditegur, itu udah pasti. Oleh siapa ya ditegurnya? Oleh dunia internasional. Karena Indonesia ini hidupnya tidak sendiri. Dia tergabung dalam berbagai organisasi dunia. Organisasi dunia itu tentu di bawah PBB. Misalnya, Indonesia tergabung dalam, Indonesia itu menandatangani perjanjian internasional yang disebut dengan GATS. General Agreement Trade, nah itu GATS. Ada GATS, ada tambah S. Yaitu perjanjian umum berkaitan dengan perdagangan. Jadi itu yang mengatur sektor liberalisasi. Misalnya, kalau dulu minyak itu kita murah. Dulu itu perusahaan dari pemerintah itu bukan PT bentuknya, tapi jawatan. Mungkin bapak waktu zaman dahulu mungkin pernah mendengar. Kalau saya ini sudah peralihan itu dari mulai zaman Orde Baru ke sini sudah sedikit peralihan. Jadi dulu itu ada jawatan PT Kereta Api, jawatan PT ini dan seterusnya. Artinya apa? Jawatan itu seluruh modal negara. Nah itu. Kalau sekarang PT itu berarti terbuka, siapapun bisa memiliki PT itu dengan cara membeli sahamnya. Oleh karena itu PT itu orientasinya adalah keuntungan. Jawatan orientasinya adalah pelayanan. Oh, ada perbedaan mencolok di situ antara jawatan dengan PT yang sekarang. Betul. Itulah misalnya. Dulu misalnya asing hanya boleh mengambil eksplorasi minyak di hulu. Sekarang asing sudah masuk sampai ke hilir. Energi listrik juga sama. Kan kita sekarang bayar pakai token. Yang mengurus token juga bisa jadi vendor perusahaan lain. Atau barangkali sekarang ini juga sudah ada itu jualan listrik gelondongan. Satu kawasan ini misalnya si A pemiliknya kan begitu. Yeah. Itu sektor perdagangan, belum yang lain-lain. Ditambah lagi GATS, ada S-nya, on services dalam bidang jasa. Dalam bidang jasa ini pasti akan liberalisasi diantaranya sektor hukum. Hukum ini memang sudah masuk arus liberalisasi sebetulnya. Pengacara-pengacara dari luar negeri di Indonesia banyak nggak? Banyak. Pengacara dari luar negeri datang ke Indonesia ini banyak. Buka kantor di sini? Iya.
gitu ya. Tapi dia sub dari kantor hukum pengacara yang ada di Indonesia. Itu kemudian apalagi pendidikan. Ya. Pendidikan juga tidak lepas dari Gates, tidak lepas dari itu. Makanya dulu ada yang kenal istilahnya BHP, Badan Hukum Pendidikan. Ada lagi BHMN. Dulu itu ya, saya ingat betul dulu waktu saya kuliah itu demo pemerintah menolak status BHMN dan status BHP. Gitu loh. Artinya apa itu? Pemerintah ambil porsi sebagian, sisanya diserahkan kepada swasta. Nah itu. Di situ sektor liberalisasi di bidang pendidikan. Nah kemudian di bidang kesehatan ini sudah mulai masuk. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan Omnibus Law kesehatan. Jadi tidak perlu kaget. Karena satu persatu sendi apapun di Indonesia ini akan mengalami liberalisasi. Jadi saya mengutip pernyataan Pak Erick Thohir, berdiri tegak garis lurus ke liberalisasi. Itu begitu. Dan pasti termasuk di bidang kesehatan. Dan Gates itu memerintahkan, di antaranya adalah, ini Gates itu begini, salah satu di antara poinnya. Kalau misalnya orang Indonesia itu ingin dapat pendidikan yang bagus, dia pergi ke luar negeri dengan kuliah. Misalnya di Harvard, di apalagi, dan banyak universitas lain. Iya. Nah, caranya dengan Gates, Anda tidak perlu datang ke sana. Kampusnya didatangkan. Kampusnya didatangkan. Kalau tidak ada regulasi untuk mendatangkan, bikin regulasinya. Ah, gitu. Apapun yang menghalangi untuk mendatangkan kampus luar itu datang ke sini, harus diubah semua regulasi itu. Nah, itu. Sama juga dengan bidang kesehatan. Kalau sering berobat ke Malaysia, ke Singapura, ke depan nggak perlu datang ke rumah sakit itu. Rumah sakit Singapurnya dipindahkan atau buka cabang di Indonesia. Nah, itu begitu salah satu klausul dari Gates. Kemudian yang kedua, kalau selama ini kita terkagum-kagum dengan ahli-ahli, profesor-profesor dari luar negeri, nggak perlu datang ke sana, datangkan dia ke sini, tenaga pendidiknya ke sini. Makanya banyak juga guru-guru asing berdatangan ke Indonesia, gitu ya. Sama dengan sektor kesehatan. Jadi ke depan dokter-dokter asing datang ke Indonesia itu bagian dari Gates. Nah itu ya, itu yang perlu dipahami dalam ini. Jadi Indonesia itu makin ke depan sektor liberalisasi akan makin nampak. Jadi makin, saya nggak tahu ke depan makin berat apa tidak, kan begitu. Yang bisa survive itu bisa menang, yang tidak bisa survive akan tersisihkan, bahkan stres, bahkan jadi gila atau meninggal. Nah, misalnya begitu. Baik, Bung. Kemudian sebenarnya kan dengan apa yang disampaikan Bung Chandra barusan, artinya pada akhirnya pemerintah itu akan mengontrol seluruh lini tadi, ya kan? Meskipun misalkan dalam draftnya itu terburu-buru, kita ketahui ya kan, naskah akademiknya pun tiba-tiba muncul, kemudian tidak transparan. Nah, bagaimana menurut pandangan hukum terkait legalitas undang-undang kesehatan ini sendiri gitu kan? Supaya kita bisa memahami bahwa memang undang-undang ini ya rusak ataupun kita bilang apa? Ya menyesatkan gitu, Bung Chandra. Ya, yang disebut undang-undang itu dia mesti menyerap aspirasi. Mesti dia menyerap aspirasi masyarakat. Cuman pertanyaannya dari pihak yang pro akan bertanya, masyarakat yang mana? Itu selalu bertanya, selalu dipecah begitu konsentrasinya. Gitu loh, masyarakat yang mana? Tenaga profesi yang mana? Dan segala-segala macamnya ya. Nah, yang disebut dengan public hearing, mereka bilang kami sudah melakukan, kan gitu. Kita jawab belum dilakukan, kan begitu. Yeah. Jadi pola perdebatan itu saya tidak, bagaimana ya? Jadi selalu ada apa ya? Sistem belah bambu. Betul, selalu dimainkan politik belah bambu. Ini berbahaya sekali sebetulnya. Jadi selalu dimunculkan seolah-olah ada dua sisi yang kemudian saling berseberangan. Kenapa itu tujuannya?
Kenapa tujuannya dimunculkan dua kelompok? Yang satu masyarakat yang menolak, satu lagi masyarakat mengklaim yang mendukung. Menerima, iya. Karena perlu dipahami bahwa Bapak Ibu-ibu, di dalam dunia seperti saat ini dibutuhkan legitimasi publik. Legitimasi publik itu jika sudah didapatkan, proses hukum apapun bisa dilewati. Contoh, kenapa Amerika menyerang Afghanistan? Kalau nyerang tiba-tiba, itu orang gila dan dia pasti salah. Maka Amerika mesti membutuhkan legitimasi publik ketika serangan itu supaya dukung semua orang. Apa itu legitimasi publiknya? Ledakan gedung WTC, tuduhlah itu teroris dari Afghanistan. Hal yang sama dalam bernegara di Indonesia. Legitimasi publik itu perlu diciptakan. Bagaimana menciptakan legitimasi publik? Munculkanlah sewa kelompok-kelompok buzzer. Sewa mereka. Buzzer itu nyata gitu. Dan dipakai oleh semua orang. Buzzer itu dipakai. Baik untuk kepentingan positif maupun kepentingan negatif. Saya pernah pakai buzzer ketika nangani kasus yang ini perlu dimunculkan ke publik supaya masyarakat melek ini bahaya. Orang ini terzalimi. Sewalah pakai itu jasanya. Muncullah trending topik di Twitter beberapa jam, bahkan bisa berhari-hari. Gitu loh. Jadi itu dimunculkan untuk mendapatkan dukungan. Loh, ini ada masyarakat loh yang mendukung loh. Padahal yang menggerakkan ya orang-orang itu yang duduk di komputer itu. Belum tentu itu masyarakat yang keseluruhan. Yang penting tercipta opini publik bahwa ini ada dukungan dari publik. Dengan adanya legitimasi publik atau dukungan dari publik memunculkan legitimasi publik. Dari legitimasi publik itu pemerintah bisa mengambil kebijakan apapun. Nah itu yang saat ini sedang dimainkan. Ya, dan itu tidak banyak kita sadari ya hal itu. Betul. Memang sudah didesain seperti itu, Bung Chandra. Bukan didesain seperti itu. Maksudnya pola-pola seperti ini terjadi. Akan digunakan. Bukan akan. Sedang bahkan sering terjadi. Sering terjadi, baik. Gitu. Nah itu berkaitan dengan ini. Oleh karena itu saya melihatnya begini. Supaya RUU kesehatan ini kemudian digolkan. Supaya gol. Maka dimunculkan friksi seolah-olah pemerintah ribut dengan ID. Supaya masyarakat melihat bahwa ini persoalan undang-undang kesehatan ini bukan persoalan masyarakat. Tapi persoalan ID dengan pemerintah. Ini luar biasa desain, yang mendesainnya sangat pintar. Baik, sehingga ada pemerintah mengalienasi antara rakyat dengan... Betul, mengalienasi area pertempuran. Jadi battleground-nya itu dipersempit. Pintar sekali ini konsultannya. Jadi kalau sementara kami dari para aktivis itu menarik keluar bahwa ini bukan persoalan ID dengan pemerintah. Iya. Itu loh. Kalau hanya persoalan ID dengan pemerintah, nanti masyarakat bilang tuh dokter-dokter lagi demo memperjuangkan nasibnya. Memperjuangkan ini ya. Saya sering bilang ke masyarakat yang bilang begitu. Dokter itu sejak dilahirkan udah pada kaya, saya bilang. Dia nggak perlu demo. Memperjuangkan harkat martabatnya, gitu ya, karena biaya dokter mahal, ya. Gitu ya, sangat mahal. Jadi mereka tidak perlu memperjuangkan nasibnya. Saya sampaikan bahwa demonya mereka memperjuangkan nasib Anda, saya bilang begitu. Nah battlegroundnya itu dipersempit seolah-olah ID dengan pemerintah. Dituduh lagi kemudian ID melakukan ini dan itu, sehingga oleh karena itu seolah-olah ini pertarungan antara ID dengan pemerintah. Padahal kita sebagai aktivis itu harus menarik keluar bahwa ini bukan persoalan persoalan itu. Tapi ini persoalan berkaitan dengan lepas tanggung jawabnya negara ya terhadap kesehatan, menyerahkan kepada swasta. Itu yang mesti dipahami. Dan itu terbaca di dalam undang-undang pada bagian konsideran. Konsideran undang-undang itu ya sangat tegas, eksplisit, verbis menyatakan bahwa mendorong masyarakat agar mandiri dan mengembangkan, menumbuhkan industri kesehatan. Maksudnya apa kalimat halus itu mendorong masyarakat untuk mandiri, ya agar masyarakat itu mandiri. Mandiri itu artinya
Kalau kita punya anak kecil yang selama ini selalu kita bantu, kita bilang, "Dek, adek ini udah gede loh, udah SMP, udah SD kelas 6, bisa nggak mandiri?" Apa itu artinya mandiri? Melakukan pekerjaan dengan sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang tua. Kalau statement ini dalam undang-undang kepada masyarakat mendorong kemandirian masyarakat di bidang kesehatan, artinya mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada negara. Mengobati dirinya sendiri, berobat dengan sendirinya, negara lepas tanggung jawab. Itu yang disebut dengan mandiri. Atau kemandirian ini juga ya mendorong pihak swasta gitu ya untuk berkecimpung masuk ke situ. Nah, oleh karena itu saya melihat ini ada perubahan paradigma dari healthcare ya menjadi health industry. Perubahannya di situ. Dan itu sudah bisa dibaca, misalnya dibaca sejak dulu sebetulnya. BPJS itu saya berpendapat bahwa itu negara tidak campur tangan secara langsung. Campur tangan secara langsung itu artinya negara tetap ada modal, uang tetap digelontorkan, tetap ada di BPJS. Tetapi tidak full. Yang mestinya misalnya 100%, barangkali negara berapa persen di situ. Sisanya diserahkan kepada siapa? Diserahkan pada masyarakat untuk gotong royong, saling membantu. Gitu loh. Iuran. Jadi seperti asuransi sebetulnya. Jadi oleh karena itu pemerintah itu dia sebagai regulator. Sebagai regulator dan pengatur, hanya di situ saja dia tuh. Istilah orang tua melepaskan tanggung jawab ke anak benar-benar mulai sedikit demi sedikit, tapi dengan dilegalnya undang-undang kesehatan ini maka benar-benar dilepaskan begitu, Bung. Sebetulnya pemerintah tidak lepas secara total, pemerintah masih tetap ada di situ perannya. Tapi memang tadi perannya diperkecil lah ya. Kebiri. Diperkecil begitu. Nah, ini yang perlu dipahami ke depannya begitu. Jadi oleh karena itu, siapa yang akan menjadi pemain di bidang kesehatan ini? Pemainnya dua. Satu pemodal asing. Pemodal asing itu orang-orang asing datang ke Indonesia. Atau oligarki-oligarki yang ada di Indonesia. Pemodal-pemodal besar. Coba sekarang bayangkan, sudah mulai bergerak rumah sakit yang kelas-kelas premium. Dengan ya di berbagai daerah. Bahkan sampai hilir gitu. Dari mulai apoteknya. Iya. Ya misalnya apalah itu ya, ada misalnya saya beli rumah sakit namanya Rumah Sakit Assalam misalnya, begitu ya. Ya agak sedikit-sedikit inilah. Gitu. Nah, ini sudah mulai nampak itu di situ. Gitu ya. Jadi oleh karena itu ke depan kalau ada yang bilang lah yang namanya mau sehat itu mahal, betul sehat itu mahal. Pertanyaannya adalah siapa yang mesti membiayai itu? Kalau diserahkan pada masyarakat kecil, babak belur itu. Gitu ya. Sebagai contoh saja misalnya, kalau ke rumah sakit ditanya, ini pakai kartu apa? Saya bilang saya tidak pakai kartu. Jadi bayar cash? Iya. Umum. Bisa didepositkan dulu? Bisa. Itu cepat itu pelayanannya. Tapi kalau pakai asuransi itu bisa harus ganti dari subuh. Bisa jadi ketemu jam 12 siang dengan dokternya. Tapi kalau umum, Bapak pakai asuransi atau tidak? Tidak, saya bilang. Bayar sendiri? Iya. Cash? Iya, saya bilang. Deposit dulu kalau begitu. Dari situ sudah nampak itu perbedaannya, cepat itu. Kalau pakai kartu asuransi, saya nggak tahu, tergantung antrian nantinya. Baik, nanti kita konfirmasi ke Dokter Agung, apakah faktanya seperti itu nanti. Tapi sebelumnya begini, Bung Chandra, terkait karena masih legalitas ini, sebenarnya ada tidak perubahan atau dampak yang diakibatkan RUU Kesehatan ini terhadap perlindungan hukum para nakes ini sering ditanyakan juga, Bung Chandra. Ini bukan lagi RUU, tapi sudah jadi undang-undang. Iya. Tentu saya bicara kalau mengikuti dari pihak pro pemerintah, mengatakan justru ini memberikan perlindungan dengan berbagai dalil, gitu ya. Saya tidak masuk ke ranah situ. Saya berbicara pada konteks norma yang ada dalam undang-undang. Justru undang-undang ini menurut pendapat saya itu tidak memberikan perlindungan hukum pada dokter. Kenapa tidak memberikan perlindungan hukum terhadap dokter? Satu, organisasi profesi di situ statementnya
bisa lebih dari satu. Oke. Ini sama seperti organisasi lawyer. Lawyer itu meskipun dalam undang-undangnya aparat penegak hukum kalau ingin memeriksa pengacara itu mesti melalui organisasi. Pertanyaannya aparat penegak hukumnya bingung, Anda organisasi yang mana? Dengan banyaknya organisasi profesi, maka posisi lawyers di hadapan penegak hukum lainnya itu lemah. Bisa diperiksa kapanpun. Yeah. Itu bisa diperiksa kapanpun. Tapi berbeda dengan notaris. Berbeda dengan notaris. Notaris itu kalau mau diperiksa, polisinya sendiri yang bilang harus izin dulu pada organisasinya. Diperiksa dulu dia secara etik. Jadi tidak bisa langsung rupanya. Artinya ada badan yang melindunginya sebelum bisa dilakukan pemeriksaan secara langsung. Kenapa? Karena notaris satu organisasinya. Dokter itu organisasi yang paling keren dulu ya. Gitu. Mau periksa dokter, mesti harus pemberitahuan dulu pada pimpinannya. Sekarang dengan bisa lebih dari satu organisasi, akan dengan mudah untuk memeriksa. Gitu. Jadi dari situ saja perlindungan menurut pendapat saya itu tidak nampak di situ, gitu ya, tidak nampak di situnya. Tokoh-tokoh masyarakat saat ini sebaiknya menggalang istilahnya konsolidasi berkaitan ini undang-undang sudah jadi ini mau diapain nih? Kalau kita diskusi ini dalam rangka memperkaya wawasan. Alangkah baiknya mungkin ada organisasi besar, ormas besar atau nakes atau apapun nanti coba dilakukan dua hal pendekatan politik mendorong DPR untuk merevisi. Kalau tidak bisa DPR saat ini mungkin DPR berikutnya atau pemerintah sekarang pasti tidak bisa, mungkin pemerintah berikutnya menerbitkan perpu, atau untuk jangka waktu yang agak pendeknya adalah menguji di Mahkamah Konstitusi berkaitan undang-undang ini. Nah, itu barangkali dua itu yang bisa dilakukan, pendekatan politik dan pendekatan melalui jalur pengadilan. Demikian, terima kasih.